Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Eka Wesa Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menikmati materi, semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas materi prasyarat dari sistem pertidaksamaan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang menentukan titik, kemudian menggambar garis. Semoga yang belum bisa lebih berlatih lagi ya, karena itu penting banget. Nah, materi prasyarat yang kedua itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sebelum masuk ke sistem, kita harus belajar tentang pertidaksamaannya itu sendiri dulu. Syaratnya masih sama, kalian sediakan streamin, kemudian pulpen kalau ada, pulpen atau spidol berwarna ya. Nah, ini pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan masing-masing variabel berpangkat 1 dan memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX tambah BY tambah C tidak sama dengan 0, di mana A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini X dan Y posisinya sebagai variabel, A dan B posisinya sebagai koefisien dari masing-masing variabel. Udah kan kemarin belajar waktu di sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ngulang aja ini. Kemudian C adalah konstantanya. Tapi C ini boleh pindah ruas. Nah, kenapa sih di sini tandanya tidak sama dengan 0? Karena kalau sama dengan maka dia menjadi persamaan. Jadi kalau tidak sama dengan boleh ditulis AB tambah BY kurang dari C, atau AB tambah BY kurang dari sama dengan C, AB tambah BY lebih dari C, AB tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, kemudian contoh. Tentukan daerah penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linear 2X dikurang 3Y kurang 6 untuk X dan Y anggota bilangan real. Pertama, kita memisalkan yang si tanda kurang dari tadi jadi sama dengan dulu. Jadinya 2X kurang 3Y kurang dari 6 itu kita anggap sama dengan dulu. Kenapa? Supaya mudah bikin garisnya. Nah, kemarin kan kita bebas substitusikan 2 titik, ya kan? Terserah aja nih. Sini saya pilih substitusikan X sama dengan 0. Kemudian dimasukkan ke soal. 2 dikali 0, X-nya diganti 0 ya. Dikurang 3Y sama dengan 6. Kemudian 2 kali 0 adalah 0, dikurang 3Y sama dengan 6. 0 dikurang 3Y adalah negatif 3Y sama dengan 6. Kemudian Y-nya sama dengan 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Kemudian satu lagi disubstitusikan, yaitu Y sama dengan 0. Kalau tadi yang kita substitusikan atau kita masukkan X sama dengan 0, didapat titiknya adalah 0, negatif 2. Sekarang kalau Y kita masukkan, kita gantikan Y-nya dengan 0. 2X dikurang 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X dikurang 3 kali 0 adalah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu X-nya sama dengan 3. Jadi didapat titiknya itu adalah 3,0. Kemudian kita gambar kartesiusnya lagi. Titik yang didapat tadi ada 2. Yang pertama adalah 0, negatif 2. Kemudian 3,0. Nah, kita titik dulu, baru kayak kemarin. Kita tarik 2 garis. Nah, gini kan kalau sama dengan. Tapi, kalian harus menggantinya dengan tanda garis putus-putus karena tandanya ini tanpa sama dengan. Nih, tandanya kurang dari biasa. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau tandanya kurang dari atau lebih dari itu garisnya putus-putus. Misalnya tandanya ini tadi kurang dari atau lebih dari putus-putus. Gimana ini? Putus-putus. Kemudian
misalnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garisnya adalah kayak garis biasa aja, tanpa putus-putus. Nah, gitu. Bisa ya? Nah, kemudian kan ditanyakannya tadi adalah daerah penyelesaian. Kita cari dulu titik potongnya karena ini penting. Ini titik potong terhadap sumbu X, yaitu 3,0. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y, yaitu adalah 0,-2. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian harus menguji titik. Sebenarnya kalian boleh menguji titik berapapun, tapi yang termudah menurut saya adalah 0,0. Kenapa? Karena setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Jadinya soalnya adalah 2x dikurang 3y kurang dari 6. X-nya dan y-nya kita gantikan dengan 0 tadi. Jadi 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 kurang dari 6. 0 kurang 0, ya kan? Karena 2 kali 0 hasilnya 0, 3 kali 0 hasilnya 0. 0 kurang 0 hasilnya 0. 0 kurang dari 6, benar nggak? Benar tidak? Nah, kalaunya bingung, kalian gambar garis bilangan. Nah, 0-nya kan di sini. Di sini bilangan yang negatif, ini bilangan yang positif. 6 ini termasuk bilangan yang positif. Karena dia berada di sebelah kanan 0, maka dia lebih besar dari 0. Berarti 0 kurang dari 6. Misalnya 6-nya di sini. Kalau angkanya nanti negatif 3 aja. Berarti negatif 3 itu seharusnya adalah kurang dari 0 atau 0 lebih dari negatif 3 gitu. Nah, jadi karena ini benar artinya letak titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Nah, ini tadi gambar yang kita dapat. Kita harus tahu dulu letak 0,0 itu di mana, yaitu adalah titik pusat. Itu sudah belajar di SMP ya, tolong diingat. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian karena tadi benar, maka yang kita arsir adalah daerah yang melewati titik 0,0. Kita arsir lah. Bebas kalian pakai warna apa aja. Nah, ini termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Ini contoh yang pertama. Saya kali ini akan memberikan 2 contoh. Jadi, dengarkan baik-baik. Contoh yang kedua adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Untuk X dan Y anggota bilangan real. Substitusikan 2 titik juga. Sebelumnya, ini kita misalkan jadi sama dengan ininya diganti ya, tolong nih. Jadi lebih dari sama dengan. Oke. Substitusikan X-nya sama dengan 0, 0 tambah 2Y sama dengan 4. Jadinya adalah 0 tambah 2Y adalah 2Y sama dengan 4. Jadinya Y sama dengan 4 dibagi 2, Y sama dengan 2. Jadi titik yang didapat adalah 0,2. Kemudian substitusikan 1 kali lagi, yaitu Y sama dengan 0 ke soal. Jadinya X ditambah 2 dikali 0 ditambah 4. Jadinya 2 kali 0 adalah 0. Jadinya X tambah 0 sama dengan 4. X tambah 0 adalah X sama dengan 4 langsung. Jadi didapat titiknya adalah 4,0. Kita tarik garis lagi yang sebelumnya kita gambar titiknya. Titik yang pertama didapat adalah 0,2, kemudian 4,0. Nah, kemudian kita tarik garis. Dapat. Nah, karena soalnya adalah X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4, maka garisnya tetap garis lurus saja. Jangan putus-putus. Ingati putus-putus, misalnya tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,2. Nah, kita uji titik lagi. 0,0. Sebenarnya kalian bebas sih, serah aja. Jadinya kita masukkan X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Jadinya 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 4. Jadinya 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan
4. Benar apa salah? 0 lebih dari 4. Garis bilangan tadi. Bukan kan? Karena seharusnya 4 yang lebih dari 0. Karena salah artinya letak 0,0 bukan merupakan penyelesaian. Nah, ini. Letak kenapa jadi daerah penyelesaiannya di sana? Kenapa yo? Karena letak 0,0-nya di sini. Gitu. Semoga dapat dimengerti ya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Tetap belajar. Sebentar lagi kalian ulangan bulan depan. Insya Allah awal Desember ulangan. Jadi bagi yang tugas-tugasnya belum diselesaikan, silahkan diselesaikan. Tapi misalnya ingin bertemu saya lagi tahun depan di kelas 10 lagi, ya terserah kalian. Impian kalian, mimpi kalian itu tergantung kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.